Di balik semua kekurangan partai besar itu, hanya PDI Perjuanganlah yang bisa menciptakan manusia-manusia besar yang membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kalau mereka dulu memilih Jokowi bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan, saya setuju dan saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan kepala daerah. Saya tidak melihat itu dari partai apa. Karena buat saya dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya, bukan dari mana dia berasal. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah partai adalah kawah candra di muka seorang calon pemimpin. Lewat partailah seorang calon pemimpin digembleng habis-habisan untuk mengemban visi dan misi partai. Ketika seorang calon pemimpin dianggap punya cukup kemampuan, maka calon pemimpin itu dilepas ke masyarakat supaya masyarakat bisa menilai kinerjanya. Dan bukan hanya dilepaskan, calon pemimpin itu juga dikawal lewat parlemen. Sebagai catatan, seorang pemimpin, baik itu presiden maupun kepala daerah di negeri ini, tidak bisa berdiri sendiri dalam setiap keputusan besar. Seorang pemimpin di pilar eksekutif harus berkomunikasi dengan pilar legislatif, yaitu DPR. Dan supaya pengawalan itu efektif, maka partai tempat pemimpin itu bernaung harus menguasai mayoritas parlemen biar urusan negara bisa berjalan lancar. Harus kita akui, kalau sementara ini PDI Perjuanganlah partai yang bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik di dalam memimpin negeri. Di PDI Perjuangan ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Bu Risma, ada Jarot, ada FX Rudy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Meski di sana juga ada banyak kader-kader busuk yang tertangkap korupsi. Dan semua itu bisa terjadi karena kepemimpinan Ibu Megawati dan juga kebesaran hatinya. Kalau saja Bu Mega dulu tahun 2014 berkeras untuk tetap menjadi calon presiden, tentu presiden seperti Jokowi tidak akan pernah lahir di negeri ini. Jadi tolong jangan pernah membenturkan PDI Perjuangan dengan Jokowi, karena Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo dan banyak lagi yang lainnya. Tidak bisa kita memisahkan mereka antara PDI Perjuangan. Perhatikan saja dengan partai-partai yang ada, bahkan partai-partai yang lama seperti Golkar dan P3, mereka belum bisa melahirkan kader-kader sekuat PDI Perjuangan. Saya juga tidak paham kenapa banyak partai yang tidak mampu membina kadernya sekuat PDI Perjuangan. Mereka harus mencari orang-orang dari luar yang populer, bukannya membangun dari dalam dan mengangkatnya ke permukaan. Mungkin saja banyak partai yang orientasinya memang bukan untuk membangun kader yang kuat, tetapi hanya fokus pada kekuasaan untuk menambah kekayaan masing-masing kader mereka. PDI Perjuangan berhasil membina kadernya itu karena mereka punya roh Soekarno, presiden pertama Indonesia. Nilai-nilai yang dibawa Soekarno lah yang menjadi acuan bagaimana menjadi pemimpin bangsa ini. Jokowi adalah sosok yang berani melawan Eropa dalam kasus sawit dan nikel, berani melawan Cina dalam kasus Natuna, berani melawan Amerika. Itu juga karena dia membawa nilai yang dulu dipegang oleh Soekarno supaya Indonesia bisa berdaulat di mata internasional dan bukan menjadi pecundang di dalam sebuah peperangan. Saya bukan orang PDI Perjuangan dan sama sekali saya tidak tertarik untuk bergabung dengan partai dan berpolitik. Tapi saya harus adil, di balik semua kekurangan partai besar itu, hanya PDI Perjuanganlah yang bisa menciptakan manusia-manusia besar yang membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Jadi wajarlah kalau Ibu Mega membanggakan dirinya dan anak-anaknya yang berhasil karena didikan partainya. Meski begitu, semakin PDI Perjuangan ada di atas, goyangan-goyangan dan godaan-godaan juga semakin kuat. Banyak sekali yang ingin PDI Perjuangan rontok seperti rontoknya Demokrat yang dulu berkuasa dan akhirnya hancur karena perilaku pimpinan dan orang-orangnya. PDI Perjuangan akarnya harus semakin kuat.
di masa sekarang urusannya bukan lagi siapa yang menjadi anak biologis Soekarno, tetapi siapa anak ideologisnya. Karena biologis belum tentu ideologis, begitu juga dengan sebaliknya. Untuk PDI Perjuangan dan Bu Megawati, di balik banyak kekurangan mereka, tidak salah kalau kita mengangkat jempol untuk mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.